Mendengar nama Grand Vitara, tentu kita tahu itulah mobil yang legendaris, mobil yang terkenal badak, tangguh, siap dibawa kemana aja. Tapi sekarang Grand Vitara itu diturunkan spesifikasinya dan turun kelasnya. Iya, Suzuki menyulap Grand Vitara generasi kelima ini menjadi lebih efisien dan juga lebih ramah lingkungan. Lantas apakah itu membuatnya masih layak untuk dimiliki? Tuntutan zaman memang harus membuat pabrikan mobil itu lebih luas, teman-teman, lebih pintar dalam membuat mobil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga sesuai dengan aturan emisi saat ini. Itu kenapa sekarang Grand Vitara nggak lagi pakai mesin 2000 cc ataupun 2000 cc, nggak lagi pakai penggerak roda belakang, dan sekarang mesinnya lebih compact. 1000 cc sama kayak R3 XL7 dan penggerak roda depan yang dicolok juga dengan mild hybrid. Dan Grand Vitara sekarang nggak lagi menantang CR-V X-Trail, melainkan turun kelas melawan HR-V, Omoda 5, name it, banyak banget lawannya dan itu tantangan yang berat buat dia. Tapi Suzuki just being Suzuki, teman-teman. Di kelasnya yang agak panas ini, dia mengeluarkan andalan baru yang harga jualnya menarik. Value for money sangat baik dan harga jualnya worth it. Suzuki Grand Vitara ini hadir dengan hybrid yang dijual dengan harga yang masih cukup oke lah, teman-teman. Harga jualnya mulai dari 350 jutaan untuk tipe yang di bawah ini. Tapi kalau kalian pengen beli yang tipe ini, tipe yang mahal, itu harganya 384 jutaan. Kalau pengen yang two-tone, harganya 387 jutaan. Ya menurut kami harga segitu sih masih layak untuk sebuah mobil Grand Vitara kayak gini. Secara desain, mobil ini desainnya not bad, teman-teman. Kelihatan tetap tangguh walaupun nggak setangguh Grand Vitara generasi ketiga yang masih banyak di Indonesia ya. Dan juga banyak dipakai sama mobil dinas kepolisian. Mobil yang mengotak dan kelihatan tough banget. Tapi mobil ini juga nggak buruk-buruk amat sebagai SUV. Kelihatan ada over fender yang kelihatan tangguh gitu ya. Terus juga di sini ada roof rail yang asli. Walaupun mobil ini tuh punya beberapa hint design yang membuatnya jadi identik, jadi ikonik sebagai mobil yang India domestic market. Jadi agak kurang dikit ya. Aura mobil ini tetap terasa bold dan sesuai sama konsepnya. Fasianya terasa futuristis, berkat model DRL sipit dan lampu utama proyektor LED-nya. Begitupun untuk desain belakangnya yang ramai dan modern. Ya, kita udah harus move on dari desain mengotak ala Grand Vitara generasi lama. Lalu, dari samping ada hint ala Hyundai Creta dan Corolla Cross di pilar C-nya ini. Desainer mobil tuh pada janjian atau gimana sih? Anyway, sentuhan over fender, garis bahu yang tegas, sampai bodi yang berotot membuat tampil mobil ini gagah banget. Belum lagi desain pelek dan profil bannya yang terasa pas. Masuk ke dalam kabinnya, ini tuh membuat mobil ini benar-benar nunjukin kalau Suzuki itu next level, teman-teman. Biasanya Suzuki main konservatif untuk urusan desain, khususnya di interiornya gitu ya, kelihatan biasa aja, tapi ini enggak. Masuk, kita disambut dengan panoramic roof yang lega, panoramic sunroof bahkan. Jadi bisa dibuka atasnya, ada ambient light di depan, materialnya berkualitas, teman-teman. Dan fitur hiburannya pun lengkap, wireless juga. Walaupun ya kabinnya terasa compact dan juga jok belakang ini fix, nggak bisa direbahin lagi. Tapi secara umum, kabin dari Grand Vitara ini impresif, teman-teman. Tapi gimana dengan rasa berkendaranya? Yuk kita pindah ke depan dan saya akan ceritain. Berada di balik kemudi dari Suzuki Grand Vitara ini memang terasa menyenangkan, teman-teman. Kapan lagi coba kita duduk di balik Suzuki kekinian yang dikasih head-up display kayak gini, setir yang menyenangkan di genggamnya, ada pedal shift-nya, teman-teman.
Wow. Dan ya secara umum ini aura kokpitnya pun menyenangkan untuk dilihatnya. Terasa futuris, modern, desainnya nggak ngebosenin, dan ya semuanya serba intuitif teman-teman. Dan itu adalah sebuah nilai plus tentunya bagi Suzuki untuk bermain di pasar yang panas seperti ini. Tapi memang semua kelebihan itu cukup bisa mengkompensasi kita lah akan speedometernya yang ngebosenin. Ini speedometernya atau instrument clusternya mirip persis dengan punyanya XL7 dan juga R3, sehingga ya kelihatan gak ada diferensiasinya. Tapi untung lah semua kokpitnya terasa menyenangkan, sehingga ya kompensasi lah ya dari speedometernya yang ngebosenin ini. Anyway, mobil ini juga respon setirnya menyenangkan teman-teman, feedbacknya terasa cukup baik, dan bobotnya nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan juga, sehingga masih cukup umum lah dipakai sehari-hari enak, dipakai keluar masuk parkiran menyenangkan, atau merayap juga nggak bikin kita pegel gitu ya. Lalu secara umum handling mobil ini tuh terasa moderat teman-teman, nggak terlalu sporty banget sampai stiff gitu ya, kaku ala Honda, tapi juga nggak terlalu empuk. Yang menurut kami mobil ini tuh memang didesain untuk mobil yang all round gitu. Dipakai harian enak, dipakai agak keluar kota, mau bermanuver di jalan yang bebas hambatan pun masih terasa meyakinkan. Walaupun ya untuk mobil yang ground clearance-nya tinggi, profil bannya tinggi, dan set suspensinya empuk kayak gini, pasti gejala body roll itu masih terasa. Tapi nggak begitu menakutkan lah. Jadi secara umum ya mobil ini easy to use aja, menyenangkan dipakainya. Suzuki memplot Grand Vitara ini untuk lebih dinamis sebagai SUV. Mobil ini dirancang agar nyaman dipakai di perkotaan, tapi juga siap dibawa keluar zona nyamannya, alias off-road ringan. Karakter setir yang ringan dengan feedback tipis membuat mobil ini asik dipakai siapa aja. Keluar masuk parkiran atau merayap di jalan jelek pun terasa nggak merepotkan. Di sisi lain, handlingnya yang solid membuat mobil ini juga meyakinkan untuk dibawa melaju di jalan tol atau jalan lintas daerah. Ya, bisa dibilang racikannya cukup pas lah untuk segala kondisi. Oh iya, soal bantingannya pun demikian. Grand Vitara hadir dengan sok yang empuk tapi tidak berlebihan. Bermanuver masih tetap percaya diri, tapi melibas jalan jelek tetap nyaman. Cuma body roll-nya cukup terasa, sehingga kita harus lebih peka dan apik ketika bermanuver. Grand Vitara ini dibekali dengan mesin K15C. Itu adalah mesin yang cukup familiar teman-teman di keluarga Suzuki saat ini. K15 mesinnya dipakai sama R3, dipakai sama XL7. Tapi nomenklatur C itu punya maksud teman-teman. Karena mesinnya ini memang diplot dengan teknologi yang sedikit berbeda ketimbang saudara-saudaranya. Grand Vitara ini dibekali dengan mesin dengan injektor yang double, yang ganda. Sehingga penggunaan bahan bakarnya, penyemprotan bahan bakarnya bisa dibilang lebih efisien. Bicara soal mesinnya yang sama dengan R3 dan XL7, ngebuat figur tenaga dan torsinya pun sama. Yang berarti figur tenaga dan torsinya itu bukan yang terbaik di kelasnya, justru tergolong kecil. Kalau kita bandingkan dengan Honda HR-V yang paling besar di kelasnya, atau dibandingkan dengan Hyundai Creta, Toyota Yaris Cross, Kia Seltos, jelas mobil ini nggak bisa bicara banyak untuk urusan tenaga dan torsi. Tapi mobil ini tuh kata kunci yang paling tepat untuk menggambarkannya adalah efisien. Efisiensi itu sangat-sangat baik teman-teman. Sehingga di poin ini Grand Vitara bisa bicara banyak. Karena mobil ini irit banget sampai kami ngetes berkali-kali, dan ya memang ini mobil yang irit. Kami sudah mengetes mobil ini di rute dalam kota, rute tol, hingga tes keluar kota. Hasilnya luar biasa impresif untuk efisiensi bahan bakarnya. Di rute dalam kota, dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam, Suzuki Grand Vitara mampu mencatatkan angka 16,1 km per liter. Sedangkan di rute tol, dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini bisa tembus 22,4 km per liter. Asli, ini bikin rival-rivalnya minder. Nah, kami juga sempat ngetes mobil ini full to full, dibawa dengan kondisi dinamis, bukan eco driving, dan disimulasikan jalan-jalan sama keluarga.
Ternyata dari Jakarta ke Bandung yang rutenya nanjak dan mobil diberi beban penumpang lebih, hasil tes kami mencatatkan angka 16,7 km per liter. Salah satu faktor yang menurut kami menentukan hasilnya berbeda ketika dites di jalur nanjak adalah dari final rasio gearnya, teman-teman. Entah kenapa Suzuki merancang rasio gear yang lebih kecil dari Grand Vitara ini ketimbang kepunyaannya XL7 dan juga R3. Itu ngebuat mobil ini jadi agak kurang cekatan ketika dipakai di jalur menanjak. Di sisi lain, itu juga ngebuat mobil ini jadinya sangat-sangat efisien, teman-teman. Sehingga ya mobil ini punya nafas lebih panjang, bisa lebih bicara banyak di top speed, yang mungkin memang itu adalah plot utamanya Suzuki untuk Grand Vitara ini. Tapi memang ketika kita dengar nama Grand Vitara, ketika tahu image-nya itu kuat sebagai mobil yang tangguh, memang feel kita pasti pengen bawa mobil ini jalan-jalan yang ke tempat-tempat unik gitu ya. Jauh dari kota, belusukan, atau naik ke area perbukitan. Tapi dengan kondisi mobil yang final rasio gear-nya lebih kecil, ngebuatnya jadi agak kurang piawai ketika diajak di jalur menanjak. Tapi untungnya mobil ini dibekali dengan transmisi otomatis 6 percepatan yang sigap, teman-teman. Ada pedal shift juga, sehingga kalau kita lagi butuh tenaga instan, mau nyalip, mau nanjak, kita tinggal turunin aja transmisinya, dan kita harus nginjek gas lebih dalam sehingga kita bisa dapatkan tenaga yang kita harapkan. Ya, menurut hemat kami, teman-teman, Grand Vitara ini memang didesain atau dirancang sebagai mobil yang efisien aja. Jadi nggak mengejar tenaga, nggak mengejar torsi, nggak mengejar akselerasi yang instan di tarikan awal. Dan mobil ini juga secara umum menyenangkan untuk dikendarai, baik sendiri ataupun sama keluarga, untuk 5 orang penumpang, mau rute dalam kota hingga rute luar kota, rasanya nggak masalah. Sehingga mobil ini lagi-lagi layak disebut mobil yang all-rounder nih. Seperti biasa, di Ototas kita akan bahas juga kelebihan dan kekurangannya. Mari kita rangkum dan mulai dari kelebihannya dulu. Kelebihan pertama datang dari mesinnya, teman-teman, dan juga transmisinya yang kuat. Mesin ini adalah mesin yang irit, cekatan, teman-teman, walaupun tenaga yang itu besar, tapi cukup oke lah untuk dipakai hari-hari. Dan transmisinya yang kuat bikin kita senang nih menyetir mobil ini. Dan kelebihan lainnya datang dari fasilitasnya yang mewah, teman-teman. Panoramic roof, terus juga ada head up display. Weh, di sini bisa muncul, jadi kita nggak perlu repot-repot lihat speedometer. Terus juga di sini head unitnya gede, ada kamera 360-nya. Dilengkapi juga dengan wireless Apple CarPlay, Android Auto, wireless charging, sampai pedal shift pun ada. Wow, lengkap banget. Setelah kita bahas kelebihannya, mari kita rangkum juga kekurangannya. Dan yang pertama, menurut kami, mobil ini tuh agak kurang akseleratif, teman-teman. Di tarikan bawah agak bikin gregetan gitu, karena final gear rasionya masih lebih kecil dibandingkan XL7 dan juga R3, sehingga ya agak greget dikit nih pakai mobil ini. Tapi untung ada pedal shift dan juga ada transmisi yang cekatan. Dan kekurangan selanjutnya datang dari fitur-fiturnya, teman-teman, yang sayang sekali kurang lengkap atau belum selengkap kompetitornya. Mobil ini nggak punya fitur ADAS. Dan juga ini rem parkirnya masih konvensional, teman-teman, ditarik biasa aja, belum elektrik. Dan juga nggak ada auto hold-nya definitely, yang sayang sih sebenarnya. Terus juga mobil ini dilengkapi dengan panoramic roof, tapi sayang ketika ditutup, tirainya ini nih, curtainnya agak kurang bisa menahan panas. Jadi ya kalau siang-siang, ya kalian bisa ngerasain kabin yang cukup anget nih rasanya. Dan juga mobil ini punya auto start stop yang cekatan, panjang cara mainnya, tapi kompresornya ini nggak elektrik, sehingga ketika dia main, berfungsi, AC-nya tuh akan terasa panas gitu, teman-teman. Jadi ya sering kali saya matikan sih ketika mengendari mobil ini. Suzuki Grand Vitara memang hadir dengan kelebihan dan kekurangannya. Tapi asiknya, mobil ini ditawarkan dengan harga yang masuk akal dan value for money-nya yang sangat baik ketika dikomparasi dengan lawan-lawan tangguh di kelasnya.
Hemat kami sih, mobil ini layak sekali dibeli ketika kalian mencari mobil yang all round, mesinnya irit, dan teknologi serta fiturnya yang tepat guna. Suzuki Grand Vitara ini hadir dengan harga jual yang menarik sekali teman-teman. Dengan harga jual yang nggak nyampe 400 juta, kalian dapetin semua mobil yang hybrid dan juga mobil yang di kelasnya. Ini pertarungannya panas banget. Tapi memang mendengar mobil ini speknya turun dan kelasnya turun agak sedikit bikin kita gregetan gitu ya. Apalagi kalau anak-anak Suzuki fanboy ataupun yang demen sama Grand Vitara pada masanya. Menurut kami sih demikian teman-teman. Tapi mobil ini tetap layak dipertimbangkan. Menurut kalian gimana? Kira-kira kalian punya pendapat apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar video kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau itu teman-teman, sekian aja. Saya pamit. Stay safe dan bye-bye.